Mas, worth it nggak kerja di Korea dengan gaji basic di tahun 2023? Kira-kira worth it nggak ya? Daripada teman-teman penasaran, langsung simak video ini sampai habis ya. Yuk, cus! Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Hartono di sini. Buat yang baru gabung, salam kenal. Buat yang udah stay di channel ini, terima kasih banyak udah stay di sini. Semoga sehat selalu, sukses menyertai teman-teman semuanya. Oke, jadi ini berawal dari pertanyaan teman-teman ya. Setelah ada videoku yang mungkin nggak seberapa lah tentang pencapaian selama di sini, itu banyak banget teman-teman yang nanya. Mas, itu kan yang Mas ceritain itu yang gajinya banyak, yang banyak lemburnya. Terus kalau misal nanti aku ternyata di Korea dapat gaji yang basic, gimana ya Mas ya? Oke, langsung saja tak bahas yo di sini. Tentunya ngomong-ngomong masalah gaji, udah diketahui secara umum bahwa UMR di Korea ini sebenarnya sama semua. Gaji semua pekerja di seluruh Korea ini sama, nggak kayak di Indonesia. Sistemnya kalau di Indonesia kan tiap kota beda. Di Jepang juga satu kota sama kota lainnya itu beda juga. Kalau di sini keadilan sosial bagi seluruh warga Korea Selatan, sama kayak bunyi Pancasila sila ke-5 ya guys yo, kalau nggak salah. Tapi kok ada yang gajinya banyak? Yang bikin gaji banyak itu jam kerjanya guys. Ketika jam kerjanya banyak, lemburan banyak. Bahkan kalau misal kerja malam itu hitungannya udah beda lagi. Ada tunjangan kerja malam, ada juga dikalikan berapa persen. Pokoknya banyak karena kerjanya lama dan jam kerjanya panjang guys. Jadi untuk teman-teman, kalau misal teman-teman di sini ternyata dapat pabrik dengan yang jam kerja standar itu berapa jam tuh Mas? Jam kerja standar ya itu mulai jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Itu hitungan kerja 8 jam sehari, hari Senin sampai Jumat. Dan di tahun 2023 ini UMR berapa yo? Bentar guys, aku tak ngeliat dulu, soalnya aku takut lupa nanti salah malah yo. Seingatku sih sekitar 2 jutaan, coba tak cek yo. Aku gampang lupa gini guys. Astagfirullah. Seiring bertambahnya usia mungkin ya guys ya. Teman-teman ada yang sama nggak ngalamin kayak aku gampang lupa? Oh ini, jadi benar 2 juta 10.000 ini kalau misal di kurs. Kemarin aku sempat bikin konten juga kan, itu sekitar 25 jutaan dengan kurs 12,4. Tetapi kurs ini naik turun ya, setiap hari beda-beda. Kemarin sempat 12,5, sekarang 12,1. Intinya di kisaran 12 itu sih, 12 sampai 11 gitu. Ya 25 juta ini juga menurutku ya bukan jumlah yang sedikit, meskipun ini gaji kotor, belum dipotong nanti mungkin ada buat asrama, buat asuransi kesehatan, terus buat potongan uang pensiun, terus buat potongan asrama sudah tersebut belum tadi, terus buat potongan lain-lain ya. Pajak juga. Itu biasanya nerima berapa sih Mas? Aku sendiri sesuai yang tak alami yo. Ini aku kan di sini udah setahun setengah dan aku lebih sering menerima gaji basic karena di sini itu hampir nggak ada lemburnya sama sekali. Aku kisaran nerima itu paling sedikit di sini kan banyak libur. Biasanya kalau banyak libur nek gaji sigep kayak tempatku ini itu ya nerima gaji paling 14 bersih. Itu tahun kemarin. Kalau tahun ini berarti naik 100-an ya sekitar 1.500.000-an. Ya wis alhamdulillah sih lumayan. Tapi ketika kita kerjanya 1 bulan itu 20 hari 20 hari itu udah nerima 2 jutaan guys. 2 juta won kotor. Dan itu nanti setelah dipotong biasanya kepotong 200 ribuan punyaku, termasuk kukmin tadi, nerima sekitar 17 sampai 18-an. Dan aku selama di sini juga alhamdulillah sih, menurutku sih masih worth it tahun kemarin. Terus tahun 2023 ini kan resesi Mas. Apakah di sana harga bahan-bahan pokok nggak berkurang? Mungkin teman-teman tanya gitu yo. Tak jawab langsung. Ini aku udah menjalani tahun 2023 udah hampir sebulan dan
kalau misal tak lihat-lihat sih kenaikan harga bahan pokok itu di sini nggak signifikan. Bahkan harga beras pun masih sama. Ketika aku 2017 itu harga beras 10 kilo itu 25.000, sekarang juga masih sama 25.000. Yang naik paling harga ayam. Kayak kemarin ayam kan dapat 5.500, sekarang jadi 6.000. Naiknya juga cuma 500 won. Untuk telur sendiri yang tadinya 7.000 itu jadi 7.500, itu 30 butir. 30 butir guys. Jadi misal kita nerima gaji UMR yo, kotor itu tadi yo, nggak kotor lah, yang bersih lah, bersih. Saya tak hitung dapat telur berapa, misal buat beli telur ya guys ya, dapat berapa butir. 30 butir kan taruhlah 2 kilo ya guys ya, 7.500, berarti sekilonya sekitar 3.700. 3.700 ya kan. Nerima gaji bersih 1.700.000 ya. Di 1.700.000 ini kita bagi sama apa namanya, 3.700 sama dengan dapat 459 kilo telur guys. Menurutku sih biaya hidup di sini di Korea sih murah guys, selama kita bisa hemat-hemat yuk, kita beli yang kita butuhkan aja, jangan beli apa yang kita inginkan, karena namanya manusia keinginannya itu banyak banget guys. Terus untuk biaya hidup sendiri rata-rata teman-teman yang hemat ya, yang biasa dengan gaji basic itu pengeluaran ya paling berkisar 200 sampai 500-an. 500 itu udah termasuk boros guys, sudah beli sembarang kalir ya. Lah aku sendiri ya kisaran 300 itu paling hemat aku. Sampai 500 sama, nggak pernah lebih. Pernah lebih paling lah misal ada keperluan khusus, mungkin aku beli jaket atau beli apa. Tapi untuk akhir-akhir ini aku udah jarang, udah hampir nggak pernah, karena buat apa banyak-banyak pakaian ya guys, buat apa style di luar negeri istilahnya, kita kelihatan gaya tetapi ketika pulang kita nggak dapat hasil apa-apa, malu guys. Masalahnya pas berangkat dulu itu diantar orang sekampung ya. Kalau bisa ya pulang dapat hasil, yo minimal bisa bikin rumah, bisa investasi sedikit-sedikit, dan itu insya Allah nanti bakal bermanfaat, nggak menyesal, karena menyesal itu belakangan guys. Terus untuk harga sembako itu tadi nggak naik guys, nggak naik, jadi hampir nggak naik, cuma segitu tok. Nah misal kita bayangkan begini, nah dengan gaji 2 juta di Purwodadi itu buat beli telur dapat berapa? Ini kan dapat 459 kilo ya. Di Purwodadi kan gaji UMR 2 juta ya. 2 juta. Harga telur di Indonesia sekarang berapa guys? Dapat berapa kilo? Perbandingannya ngono tuh guys, yuk kan. Jadi head to head kan seperti itu. Harga telur hari ini, bentar, 25.000 guys, 23.000 ya. Harga telur 23.000. Berarti kalau misal 2 juta ini dibuat beli telur, dibagi 23.000, cuma dapat 86 kilo guys. Iya kan? Jadi perbandingan biaya hidup naik Korea sama naik Indonesia udah bisa dibedakan. Jadi baratnya di sini gajinya 10 kali lipat gaji di Purwodadi, atau di tempat-tempat yang UMR-nya masih 2 juta, 10 kali lipat, tetapi biaya hidup di sini cuma 4 kali lipat tok. Jadi kita dapat keuntungan dari selisih biaya hidup di sini. Bahkan apa-apa di sini menurutku terjangkau guys, asli. Aku pernah juga bikin video itu toh yang mengenai biaya hidup di Korea, terus mengenai murahnya apa biaya hidup di sini, yang murahnya sembako itu loh. Bisa teman-teman lihat seperti semurah itu hidup di Korea. Bahkan untuk ayam yang udah digoreng 1 ekor itu diantar itu cuma 10.000. Ini tak kasih tunjuk ya Ahmed. Ini kemarin beli 2, ini kok silo guys, ini beli 2 20.000. Bisa teman-teman lihat, ini udah diantar. Kalau misal kita beli di pasar itu 8.500 itu udah matang guys. Ini loh, no, 10.000 kan.
20.000 dua, ini yang 10.000 satu. Ini aku kemarin beli tongcip itu apa, ati ampela yang digoreng itu loh, itu juga masih tetap 10.000 harganya. Dan pokoknya kayak nggak ada kenaikan, bener-bener stabil di sini. Aku nggak tahu rahasianya apa, karena mungkin di sini sih sepertinya disubsidi sama pemerintah ya. Jadi gaji yang kita bayar apa dipotong pajak itu untuk mensubsidi harga-harga bahan pokok, menstabilkan harga bahan pokok, seperti itu sepertinya sih. Sehingga nggak ada kenaikan pas misal musim panen ini harganya murah banget gitu, nggak ada, harganya ya tetap stabil. Misal murah pun bedanya nggak jauh. Apalagi kayak telur, kayak itu kan kebutuhan protein harian guys, kayak ayam, kayak daging impor sih ya lumayan kenaikannya sih. Untuk kerupuk sendiri kemarin juga naik ya nggak signifikan, cuma 500 gitu toh. Bahan-bahan yang lainnya juga tak lihat juga belum ada naik. Bahkan misal apa ya, apa transportasi itu juga nggak naik, koyoknya masih sama sih. Orang naik bis tahun kemarin 1.300, sekarang juga masih tetap 1.300. Cuma untuk taksi itu naik guys. Untuk taksi kemarin buka pintu itu 3.000 tahun kemarin, pas udah masuk tahun ini buka pintu jadi 4.000 apa 4.500 gitu. Pokoknya naik, taksi yang naik signifikan kayaknya. Yowes guys, mungkin cukup sekian video kali ini ya, mudah-mudahan bermanfaat. Terus gimana sih mas tips biar hemat atau tips kelola keuangan di Korea dengan gaji yang basic itu? Nanti bakal tak bikin di video berikutnya gimana carane aku bisa hemat dan masih bisa tetap nabung meskipun dengan gaji sedikit. Karena pada dasarnya seperti ini guys, intinya bagaimana kita bisa bersyukur. Karena ketika kita sudah bisa bersyukur itu adalah insya Allah nikmat kita akan ditambah. Jadi jangan melihat ke atas terus, jangan melihat orang yang gajinya banyak terus. Kalau kita melihat orang yang gajinya banyak terus, kita akan menimbulkan iri, dan itu kita lupa untuk bersyukur guys. Karena yang di bawah kita masih banyak loh. Kita lihat yang di bawah kita, ibaratnya kita kerja cuma gini gajinya udah nerima segini kan, kerja 8 jam toh ya kan, masih punya waktu luang yang banyak ya guys. Untuk menabung sendiri, kalau misal teman-teman bisa mengatur pengeluaran segitu, taruhlah pengeluaran teman-teman tadi sekitar berapa, 200.000 ya ibaratnya ya, 300.000, taruhlah 500.000 lah, masih nyisa 1.300.000 ya, 1.300.000 dikali 12,5. Ini teman-teman masih bisa nabung 16 juta. Masa nabung 16 juta nggak bersyukur? 16 juta dikali kontrak teman-teman ini 4 tahun 10 bulan ya. Berarti 4 tahun 10 bulan, taruhlah 4 berapa bulan guys jadi nih, 58 bulan ya, dikali 58 bulan. Ini udah ketemu hampir semiliar loh, 942 juta ini. Masya Allah, 942 juta ini belum nanti kalau misal teman-teman pulang itu dapat uang pesangon sama uang pensiun, udah pernah tak bahas juga. Mosok ya nggak bersyukur ya kan? Mosok saya mau di mana lagi loh, ibaratnya dengan ijazah SD SMP yo, kita nggak punya skill ibaratnya. Yo intinya bersyukur itu tadi sih guys. Tunggu deh video berikutnya untuk tips untuk mengelola pengeluaran, mengelola keuangan dengan gaji basic. Sekian, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe agar channel ini terus berkembang dan saya semakin semangat untuk membuat kontennya. Buat teman-teman yang mau tanya-tanya, boleh tanya-tanya di kolom komentar ataupun di DM Instagram. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sukosito.